kunci sukses untuk ternak. Namanya ternak juga kan makhluk hidup ya. Kita juga harus ada ikatan dengan ternak kita. Kita rawat, insya Allah pasti ada timbal baliknya. Kita tinggal melihat ternak kita itu ternak yang apa. Misal kita Indogigante kan terkenal dengan ayam yang mahal. Karena kita juga mengeluarkan uang yang mahal, insya Allah nanti juga kita dapat hasilnya juga lebih banyak. Intinya ya perawatan, jangan lupa berdoa. Untuk penjualan saya biasa jual DOC usia 1-2 minggu, itu saya patok dengan harga 1.300.000 per pasang. Kalau untuk 3 minggu sampai 4 minggu saya patok dengan harga 1,5 juta per pasang. Ya, kita beternak ayam mau usaha apapun itu jangan sampai menyerah. Walaupun sampai titik terendah, kamu harus tetap pelihara ayam. Walaupun itu satu pasang. Kalau itu kamu menyerah dari satu pasang itu, kamu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fatah atau bisa dipanggil Mas Zen. Awal mula tahun 2018 saya beternak ayam pembesaran ya, khususnya untuk ayam pejantan. Ya, namun selang beberapa tahun karena ada COVID, akhirnya ya semuanya terkena imbasnya lah ya. Ya dari situ akhirnya saya mulai mencari-cari untuk ayam apa yang bisa dipelihara, namun harga jualnya itu lebih tinggi daripada kita memelihara banyak tapi untungnya sedikit. Karena pakan juga melejit tinggi, akhirnya saya mencari-cari untuk ayam apa ya. Akhirnya saya ketemu dengan ayam Indogigante ini ya. Karena ayam ini juga baru masuk ke Indonesia ini sekitar tahun 2017-2018. Dulu juga belum terkenal seperti sekarang ini. Ya, untuk boomingnya mungkin sekitaran akhir tahun 2019 sampai sekarang ini. Jadi saya memelihara untuk Indogigante ini, saya ambil dari peternakan dari Jogja. Untuk keistimewaan ini ayamnya tinggi besar ya, karena Indogigante itu diciptakan atau dibuat dari negaranya aslinya itu dari Brazil, dari rekayasa genetik ya, dari persilangan antara ayam Samo atau sama ayam Malay, terus dengan ayam ras asli dari Brazil sana. Jadilah terbentuk ayam Indogigante ini. Di Brazil sendiri untuk pedaging, aslinya itu untuk pedaging. Cuma karena perubahan waktu ini dengan melihat postur yang tinggi besar, akhirnya ayam ini untuk tren, untuk ada kontesnya, panjang-panjangan. Kalau di Brazil ini diukur dari ujung paruh sampai ujung kuku. Kalau di Brazil sendiri bisa sampai panjang 130-120 kalau yang di Brazil. Tapi kalau untuk yang di Indonesia ini mungkin belum ya. Karena di Indonesia ini ayam yang masuk Indonesia Indogigante itu khususnya dari Turki. Kita impor dari Turki, bukan dari Brazil sendiri. Kalau di Indonesia ini untuk koleksi, hanya untuk koleksi. Namun untuk sekarang ini mungkin pembesaran ayam kampung khususnya ya, mulai mencetak pacak-pacak yang tinggi besar, yaitu bisa dengan Indogigante ini. Dengan menyilangkan Indogigante dengan betina Bangkok atau betina-betina lain yang berpostur besar. Untuk mencetak pacak-pacak yang tinggi besar juga. Khususnya dengan nilai jual yang lebih ekonomis ketimbang harga Indogigante ori sendiri. Kan masih terbilang mahal. Kalau grade yang bagus kan tinggi besar, terus jengger sumpel, ada gelambirnya di bawah, di bawah ini cucuk. Kalau tinggi, kita ukur tinggi sekitar 85-90 cm. Kalau kita ukur panjang, kalau di saya ada yang 1 meter, ada yang 9,8 untuk pacaknya. Yang pertama kita harus tanya ke peternaknya ya, kalau itu ayam apa. Kemudian untuk ciri di Indogigante sendiri biasanya ayam lebih besar dari Bangkok.
Dari postur kaki, terus leher, badan juga. Terus dari jengger sumpel khas Malayoid. Terus dari bawah ini gelambir, namanya gelambir, itu biasanya panjang. Dulu Indogigante juga saya dari 2 pasang. Ya sisa modal ayam pejantan itu saya putar lagi untuk ayam Indogigante. Modal utama Indogigante dulu saya beli 6 juta 2 pasang. Baru netas ya, terus saya kembangkan akhirnya sampai sekarang ini. Kalau untuk betina biasanya saya pakai 1:3, 1 jantan 3 betina, itu udah tingkat fertilitas telurnya itu udah bagus. Nah, terus untuk penetasan biasa sama ayam-ayam kampung di Indonesia ini sekitar 21 hari udah ada menetas. Kalau indukan biasanya bertelur setiap hari, namun ada jedanya. Jeda biasanya 2 minggu berhenti atau 1 minggu, nanti lanjut lagi bertelur. Kalau per tahun biasa sampai sekitar 280-an untuk per ekor. Kadang kan ada telur yang tidak terbuahi atau mungkin mesin juga terlalu panas suhu atau kelembaban kurang, ya bisa 100 sampai 150 lah untuk per tahunnya bisa menghasilkan. Umur maksimal dari saya pelihara selama 2 tahun ini alhamdulillah masih produktif untuk indukan. Untuk afkirnya saya juga belum tahu, mungkin 3 tahun ke sana sudah jarang bertelur atau fertilitas menurun gitu, karena umur juga sudah tua kan. Jadi indukan fertilitasnya menurun gitu. Kalau indukan mulai produksi di Indogigante sendiri kan, Indogigante terkenal dengan postur yang tinggi. Jadi ayam ini itu membentuk tubuh dulu dari tulangan, daging, dan bulu. Biasanya sampai usia 8 bulan atau 9 bulan. Ya kadang juga ada yang lebih cepat, ada yang 7 bulan sudah bertelur. Ya sama kayak ayam-ayam domestik yang di sini. Jantan ataupun betina biasanya sama, usia 8 bulan biasanya mulai birahi. Kadang juga ada yang belum mulai birahi karena dia masih membentuk otot-otot tubuhnya. Ya untuk pertumbuhan. Jumlah yang indukan yang saya punya sekarang ada untuk 2 koloni ya. Jadi saya menghindari inbreed. Jadi ada 2 koloni, nanti saya jual juga dengan indukan yang berbeda, semisal jantan dari indukan A, B dari betina dari indukan B. Nah, untuk indukannya saya ada 4 ekor betina dan 2 ekor jantan. Untuk per minggunya per ekor bisa 6 butir. Jadi kalau per bulan bisa dikalikan. Iya. Itu tapi tidak mesti, kadang ya 5 butir, 4 butir. Kalau untuk induk biasa 3 hari sekali saya kasih vitamin E dan vitamin B kompleks biasanya. Kalau untuk anakan, kalau Indogigante kan rawan di kaki. Usia 2 bulan sampai 5 bulan itu rawan di kaki lumpuh, kaki getar. Maka dari pakan saya tambah dengan kalsium dan vitamin B biasanya. 3 hari sekali saya loloh dengan kalsium. Untuk pakan Indogigante sendiri biasanya saya pakai pakan Bangkok 591, 592. Kalau untuk pacaknya pakai 594. Menyesuaikan umur. Jadi kalau di pakan itu ada usia 1 sampai 2 bulan, terus ada 3 sampai 4 bulan, terus ada yang dewasa juga. Untuk penjualan saya biasa jual DOC usia 1-2 minggu, itu saya patok dengan harga 1.300.000 per pasang. Kalau untuk 3 minggu sampai 4 minggu saya patok dengan harga 1,5 juta per pasang. Kalau untuk 1 sampai 2 minggu kita masih prediksi ya. Jadi masih prediksi, nanti jantan betinanya belum terlalu kelihatan. Tapi kalau untuk usia 3 sampai 4 minggu insya Allah sudah kelihatan. Karena Indogigante biasanya dari bulu sudah kelihatan. Jantan berwarna hitam, kalau yang betina berwarna merah. Biasanya kalau saya usia 2 bulan
sudah habis sih. Iya, jarang sekali sampai usia 5 bulan gitu. Ya pernah beberapa kali sampai usia 5 bulan saya jual dengan harga 3 juta per ekor. Kalau untuk 1 bulan biasanya 10 pasang saya bisa jual. Iya, kalau lagi ramai bisa 10. Kalau permintaan sedikit biasanya paling 5 pasang. Kalau harga indukan bisa sampai 4,5 sampai 5 juta per ekor. Alhamdulillah untuk sampai saat ini masih bagus. Untuk jangkauan paling jauh saya ke Kalimantan, ke Samarinda, Balikpapan. Kalau untuk ke barat Sumatera, ke Medan. Untuk wilayah Jawa bisa seluruh Jawa insya Allah sudah pernah. Ya dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur insya Allah sudah pernah. Terus Madura juga. Kalau untuk Indo Gigante ini kemungkinan masih cukup bagus karena dari pecintanya sendiri itu suka mengupgrade loh. Jadi di sini kan belum sama seperti yang kadang ada pertanyaan, kok yang di Indonesia belum sama seperti yang di Brasil? Ya karena di Indonesia ini datangnya dari Turki, kita impor dari Turki. Kita belum bisa impor dari Brasilnya langsung karena jauh sekali ya untuk mendatangkan ayam Indo Gigante ini ke Indonesia ini. Jadi kita impor telur dari Turki. Titik terendah sebenarnya bukan di Indo Gigante ini ya. Titik terendah itu saat saya bermain di pembesaran ayam pejantan ini. Waktu saya mungkin sedang kena virus ayamnya, itu per hari saya bisa buang 3-5 karung bangkai ayam. Yaitu titik terendah. Karena kita juga modal sudah masuk besar, tapi Kotarullah kena virus, akhirnya ya hilang begitu saja. Kapasitas kandang 1.500, waktu itu mati sekitar 1.200 ekor. Itu karena kena virus. Itu titik terendah saya. Yaitu modal pas-pasan, tapi kena virus itu langsung hilang begitu saja. Modal kalau untuk 1.500 itu bisa sampai, waktu itu ya bisa sampai 23 juta. Ya hilang bisa hilang 20 juta bisa ketika itu. Ya karena kan kena virus itu di usia 40 sampai 50. Saya sudah beli DOC dari kecil juga sudah mahal, terus pakan juga sudah masuk banyak dan vitamin lain sebagainya ya. Ya kerugian dari pakan itu sih yang besar karena sudah mengeluarkan pakan banyak, akhirnya di usia 50 hari mati kena virus. Kalau di Indo Gigante saya malah di usia kecil, di usia DOC saya brooding itu kadang sering gagal. Gagalnya biasanya DOC itu lemas, kaki kering, mati. Antisipasi paling kalau untuk anakan kita dikasih air gula ya. Untuk dari mesin tetas kita turunkan ke kandang brooding, kita kasih gula. Air gula biar tidak dehidrasi. Kadang kaki kering itu penyebabnya dari mesin tetas yang terlalu panas, juga suhu ruangan terlalu panas nanti mempengaruhi mesin tetas juga. Jadi panas. Akhirnya ayam itu dehidrasi di mesin, lalu bisa jadi kaki kering. Kalau penyakit yang menyerang, intinya kuncinya beternak sih biasanya sirkulasi udara bagus dengan air harus steril. Insya Allah ayam aman. Iya, kalau air minum kan ada E. coli-nya. Jadi untuk menyerang usus itu cepat biasanya. Sirkulasi udara biar amoniak itu tidak tinggi. Gas amoniak itu kan mempengaruhi kesehatan ayam juga. Biasanya yang amoniaknya tinggi itu bisa jadi senot, mata bengkak, pilek, cekrek, ya kebersihan kandang, biosecurity, terus vaksinasi itu harus selalu jaga. Vaksinasi untuk indukan biasanya saya 3 bulan sekali.
Untuk pemula itu harus tanya terahnya yang jelas. Karena sekarang ini kan banyak orang yang menyilangkan Indogigante dengan jenis ayam Bangkok. Itu keoriannya harus ditanyakan sama peternak. Terus untuk masalah pakan dan obat-obatan, pakan sama halnya seperti ayam-ayam Bangkok biasa. Cuma untuk penambahan kalsium itu lebih ditekankan karena Indogigante juga sering getar kakinya, resiko lumpuhnya sangat tinggi. Kandang usahakan harus bersih, sirkulasi udara harus bagus. Terus untuk pemula tetap semangat ya, jangan putus asa. Yang sukses ini juga pernah gagal, tanyakan pada yang pernah sukses ini apa kegagalan-kegagalan yang pernah diterima oleh peternak yang sukses ini, akhirnya bisa menjadi besar seperti sekarang ini. Dulu sebenarnya banyak, ada ayam Barred Rock, Black Australorp, ada Buff Orpington, tapi qadarullah saya jual untuk kebutuhan ya. Yang sekarang ini ya mungkin cuma ada Indogigante, terus Black Mouthed Leghorn, Black Leghorn, ada Cornish juga. Terus ini yang di luar ada ayam kampung, ada ayam pelung. Saya mencari ayam yang ayam itu kita pelihara sedikit namun hasilnya banyak gitu. Makanya saya melirik ayam-ayam jenis-jenis dari Eropa ini. Ya, namanya dari Eropa pasti namanya kan susah-susah gitu. Iya. Ya, nanti ke depan mungkin kita nambah ada angsa juga, angsa Dilap Toulouse. Itu asalnya dari negara Prancis ya. Dari daerah Toulouse di sana di Prancis. Tapi kita juga impor dari Turki. Belum bisa dari negaranya. Kalau ayam kampung ini untuk sampingan aja sih sebenarnya. Kita kan kadang ada sisa-sisa atau limbah dari rumah tangga, kita bisa manfaatkan untuk pakan ayam kampung ini, sisa nasi, sayur, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau fokus utama saya tetap di Indogigante sendiri.